Assalamualaikum Pak Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah istri berdosa jika seorang istri selalu meminta pisah ketika bertengkar dengan suaminya, namun suaminya tidak mendengarkan permintaan istrinya? Mohon penjelasannya Pak Aam. Ya, begini Bu, ya. Yang namanya bertengkar, yang namanya beda faham, yang namanya beda pandangan, itu bisa terjadi dengan siapapun. Dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan pimpinan, dengan bawahan. Itu sebenarnya sesuatu yang manusiawi, yang alamiah, begitu. Jadi sehebat apapun rumah tangga, pasti ada beda paham, ada ketidakcocokan, ada pertengkaran, gitu loh. Jadi saya ingin menempatkan dulu persoalan bertengkar dalam rumah tangga. Itu sesuatu yang alamiah, yang biasa, gitu. Hanya Nabi memberikan rumus. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Haram seorang muslim bermusuhan lebih dari tiga hari. Jadi kalau ibu bertengkar sama suami, bapak bertengkar sama istri, sama anak, sama mantu, sama teman, sama pimpinan, jatahnya 3 hari. Wa khairuhuma, yang paling bagus di antara yang bertengkar itu, mayyabda'u bis salam, yang memulai perdamaian. Jadi kalau 3 hari masih dalam batas boleh, ya. Tapi lebih dari 3 hari haram. Haram, ya. Jadi bagaimana doa kita dikabulkan kalau kita sedang melakukan yang haram? Ada orang yang bertanya, Pak Aam, kenapa doa saya susah dikabulkan? Ya, saya cuma bilang gini, ibu lagi bertengkar nggak sama suami? Iya, bertengkar teh bisa sabulan, Pak Aam, bisa 3 bulan. Nah, ini penyebabnya, saya bilang. Kenapa? Bu, bagaimana Allah mengabulkan kalau Allah murka sama kita, ya? Gimana Allah mengabulkan kalau Allah lagi marah sama kita? Maka sahabat-sahabat tercinta, boleh kita marahan sama pasangan hidup kita, sama anak kita, sama teman kita. Boleh. Kasih space waktu 3 hari. Setelah itu silahkan berdamai supaya murka Allah tidak turun kepada kita. Begitu, ya. Nah, jadi kalau Anda mengatakan, kalau bertengkar saya suka minta cerai. Nah, ibu harus hati-hati. Karena kata Nabi, perempuan mana saja yang meminta cerai kepada istrinya tanpa alasan, dia tidak akan pernah mencium baunya surga, Bu. Ya. Ya, tanpa alasan teh maksudnya lah bukan masalah-masalah berat gitu, masalah-masalah ringan. Kata Anda teh, ayah, tolonglah pulang dari kantor beliin beras ke supermarket. Suami teh datang, ya. Ayah, mana beras? Lupa. Anda teh marah. Bertengkar. Udah gitu, udahlah, cerai aja. Kebayang gak sama Anda? Urusan abal-abal, urusan sepele, kemudian Anda minta cerai, tidak akan pernah mencium baunya surga. Kapan Anda boleh minta cerai? Kapan? Lihat di buku nikah. Sok, ambil buku nikah. Baca. Bila suami tidak menafkahi 3 bulan berturut-turut tanpa alasan. Suami punya penghasilan, tapi tidak menafkahi. Nah itu, ya. Tapi kalau suami tidak menafkahi karena memang dia tidak ada pekerjaan, karena dia di PHK, tidak bisa kita menjadikan alasan untuk bercerai. Ini mah dia punya penghasilan, tapi tidak menafkahi. Semua nafkah dipegang oleh Anda, diambil dari penghasilan Anda. Anda jadi PNS, ya. Anda jadi karyawan, bayar listrik, bayar telepon, rumah tangga, dari gaji Anda. Gaji suami utuh, ya kan? Gitu. Anda bisa gugat cerai. Kenapa? Karena suami Anda tidak menafkahi. Lain lagi begini, Mah. Seluruh biaya operasional rumah tangga dari Mama ya, uang ayah untuk nyicil mobil dan rumah. Nah, itu berarti masih menafkahi, ya. Masih menafkahi. Dan Anda bisa nego. Enggak, udah aja
cicilan rumah dan mobil dari mama, uang ke bulanan dari ayah. Nah itu boleh, itu mah tinggal disepakati. Jadi ibu, Anda hanya boleh minta cerai satu, kalau suami Anda tidak menafkahi. Karena ada di dalam surat An-Nisa firman Allah yang mengatakan bima faddala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu wajib menafkahkan dari harta dia. Catat. Dari hartanya, dari dari penghasilan dirinya, suami wajib menafkahi. Jadi Anda boleh minta cerai satu kalau Anda tidak dinafkahi. Dua, kalau Anda diperlakukan secara tidak hormat. Maaf, digoblok-goblogi, seluruh nama binatang itu sudah melekat pada Anda, dari mulai cucunguk, dari mulai dogi, dari mulai buaya, segala nama-nama binatang udah disandang oleh Anda. Itu jadi alasan bagi Anda untuk menggugat cerai suami, karena Al-Quran mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Suami wajib memperlakukan istri secara santun, ya. Suami Anda kalau udah marah di depan orang-orang, di mall, di supermarket, itu benar-benar Anda itu ternistakan. Di depan supir, di depan asisten rumah tangga, ngegoblok-goblogin Anda. Itu bisa membuat Anda jadi alasan untuk gugat cerai suami. Yang ketiga, kapan Anda boleh gugat cerai? Ketika suami Anda berlaku tidak adil. Ya, tidak adil. Ya. Kalau keluarga dia sama suami Anda dicukupi segalanya, sementara kehidupan rumah tangga Anda morat-marit, berarti kan tidak adil. Seorang istri wajib mensupport agar suaminya berbuat baik kepada keluarganya. Tapi tentu suami harus melaksanakan kewajiban dulu terhadap keluarganya. Jadi suami sudah memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah kepada anaknya. Nah, karena suami ini sebut saja jadi tulang punggung keluarga dia, maka dia pun membantu orang tua dan adik-adiknya. Anda sebagai istri harus mensupport. Harus. Tapi kalau ternyata suami Anda itu ke adik-adiknya, ke keluarga dia itu jor-joran, royal, sementara Anda hidup dalam kesengsaraan, berarti dia zalim. Anda boleh melakukan gugat cerai karena dizolimi gitu. Nah, ya. Itu. Atau suami Anda punya istri lebih dari satu, ya. Tidak boleh Anda menggugat cerai karena suami poligami. Tidak boleh. Karena poligami itu ada ayatnya di surat An-Nisa. Tapi kalau suami Anda tidak adil dalam berpoligami, nah, Anda boleh gugat cerai. Gugat cerai bukan karena poligaminya, tapi karena ketidakadilannya. Paham ya? Karena ketidakadilan. Itu ibu, Anda boleh gugat cerai kalau kondisi-kondisi itu ada. Tidak dinafkahi, diperlakukan secara kasar, suami Anda tidak adil. Nah, oke, sok silahkan. Tapi kalau cuma cekcok dikit, berantem dikit, minta cerai. Ya kan gitu. Hanya urusan odol, minta cerai. Hanya urusan terlambat datang, minta cerai. Ya, itu kalimat-kalimat yang dimurkai Allah. Kalimat, udahlah kita pisah aja. Gitu. Kenapa dimurkai Allah? Catat ya. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Lalu ada hadis yang mengatakan la yadkhulul jannata qati'un yakni qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yaitu memutuskan silaturahmi. Kebayang gak sama Anda? Memutuskan silaturahmi itu membuat tidak bisa masuk surga. Ini memutuskan ikatan pernikahan tanpa alasan. Ya, alasan beda faham, beda selera, itu mah sudah manusiawi. Ya, Anda punya 3 anak aja selera makannya beda-beda. Kalau makan sahur juga ibunya bingung. Yang satu kudu ada sayur, yang satu kudu ada telur, yang satu kudu ada ikan. Ya, gitu. Ibu punya 3 anak kadang bingung, ya. Kenapa? Kudu memenuhi semuanya. Kan gitu. Akhirnya 3-3-nya ibu buat. Kebayang gak sama Anda?
anak yang lahir dari rahim seorang ibu, ibunya itu, bapaknya itu, rumahnya itu, kan tabiatnya beda. Jadi Bu, maksud saya, kalau ibu berantem hal-hal yang sifatnya manusiawi, ya sok atuh, nggak usah dikit-dikit aku minta cerai, aku minta cerai. Janganlah. Kan dia adalah pilihan Anda. Anda kan dinikahkan juga bukan karena dipaksa oleh orang tua. Ya, itu kan pilihan Anda. Jadi sahabat-sahabat tercinta, tolong ingat, yang jadi suami kita, yang jadi istri kita adalah yang Allah takdirkan untuk kita. Itu yang tidak boleh. Innallaha yabsutur rizqal liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru. Allah buka pintu rezeki itu kepada yang dikehendakinya. Anda tahu nggak kalau suami Anda sekarang adalah rezeki Anda? Kalau istri Anda sekarang adalah rezeki Anda. Kalau anak Anda sekarang adalah rezeki Anda. Jadi ternyata itu rezeki yang Allah telah tetapkan. Maka terimalah rezeki itu dengan penuh syukur. Terimalah rezeki itu dengan penuh syukur. Ya, itu Ibu yang bisa saya jawab. Ya, semoga Allah memberikan kesabaran pada Anda untuk menjalani hidup dengan penuh keberkahan dan kesabaran. Amin ya Rabbal Alamin.